Indonesia sejak pertama kali lakukan naturalisasi di tahun 1954, yakni Arnold van der Veen, tercatat sudah hampir 40-an lebih pemain yang dinaturalisasi. Tapi dari sejumlah nama tersebut, tak semuanya memiliki darah Indonesia. Naturalisasi besar-besaran pemain asing itu terjadi di tahun 90-an dan 2000-an. Nah, di tahun 2000-an itu di mana pemain-pemain asing seperti Christian Gonzalez, Beto Gonçalves hingga Otavio Dutra dinaturalisasi dengan tujuan embel-embelnya demi mengangkat prestasi timnas. Tapi apa hasilnya? Tak banyak, bahkan jangankan untuk level Asia, di level ASEAN pun Indonesia tak bisa berbuat banyak. Naturalisasi pemain asing terus berlanjut sampai era tahun 2019 sebelum akhirnya rezim Erick Thohir masuk ke dalam PSSI dan merombak total pemain yang akan dinaturalisasi. Di era Erick Thohir, pemain yang akan dinaturalisasi itu dikhususkan hanya untuk pemain yang memiliki darah Indonesia aja. Dan inilah beberapa pemain Indonesia yang diminta oleh klub tapi nggak pernah masuk ke timnas. BTW ada yang belum tahu. Jadi di zamannya dulu sebelum Erick Thohir masuk, pemain-pemain asing yang dinaturalisasi itu nggak semuanya dibutuhin timnas loh ya. Tapi kebanyakan klub yang minta dengan embel-embel buat timnas. Tapi padahal tujuannya agar klub itu memiliki pemain asing tapi dengan berlabel pemain lokal. Itu loh kenapa zamannya sebelum Erick Thohir banyak banget pemain asing yang dinaturalisasi. Sebab bukan PSSI yang minta, tapi klub yang minta dengan tujuan agar klub itu memiliki pemain asing yang lebih banyak dengan embel-embel pemain lokal. Seperti contohnya Donald Bisa, Oke John, Fabiano Beltrame, Mamadou Al-Hazi, Jubairo Garba, sampai Silvio Escobar. Inilah pemain-pemain yang dinaturalisasi dengan embel-embel demi timnas, tapi gak sekalipun dipanggil ke timnas. Puncaknya ketika di akhir tahun 2019, seorang Sintayong masuk ke timnas Indonesia. Sintayong menyetop semua pemain asing yang ingin dinaturalisasi. Padahal waktu itu banyak banget klub-klub yang udah ngambil pemain dari luar yang masih muda-muda itu ya, seperti di Arema, Persija waktu itu ya, dengan embel-embel katanya buat timnas, padahal itu buat klub itu sendiri. Tapi Sintayong menolak dengan tegas pemain-pemain yang ditawarkan klub untuk dinaturalisasi. Sintayong lebih memfokuskan pada pembinaan pemain lokal dan juga pemain diaspora. Jadi istilahnya menurut Sintayong gak akan berguna jika pemain itu gak punya darah Indonesia. Maka Sintayong memulai rencananya menggunakan pemain-pemain diaspora. Tapi waktu itu PSSI di zamannya Iwan Bule masih terkendala soal koneksi ke diaspora. Sintayong waktu itu meminta pada Iwan Bule agar jika Indonesia ingin maju, maka Indonesia harus menyetop total program naturalisasi pemain asing dan lebih memfokuskan pada pemain-pemain talenta lokal dan juga pemain diaspora. Akhirnya Iwan Bule pun menyetujui dan menyetop total para pemain asing yang akan dinaturalisasi. Dan pemain terakhir asing yang dinaturalisasi adalah Liu Jun dari Bayangkara FC. Disinilah mulai munculnya rasa benci para klub pada Sintayong yang dianggap membunuh hasrat mereka demi bisa memakai pemain asing tapi dengan berlabel pemain lokal dengan jalur naturalisasi. Orang-orang yang merasa sakit hati atau menamakan diri mereka barisan sakit hati pun mulai membuka peluang ya untuk menjatuhkan Sintayong. Maka masuklah orang-orang yang juga sakit hati karena dilengserkan PSSI dan bergabung dengan grup mereka dan menamakan diri mereka Local Pride. Harapan para barisan sakit hati ini terbuka saat KLB, di mana mereka berharap dengan lengsernya Iwan Bule maka Sintayong pun akan lengser. Maka mereka menaikkanlah yang namanya Lanyala Mataliti dengan harapan jika Lanyala menang, maka jalur yang biasa mereka lakukan dari masa ke masa itu bisa berlanjut lagi dan Sintayong bisa didepak dari timnas. Tapi sayang, harapan mereka ini pupus setelah Erick Thohir justru yang terpilih dan di bawah komando Erick Thohir justru tetap melanjutkan rencananya bersama Sintayong, malah mengkhususkan pemain-pemain yang akan dinaturalisasi hanyalah pemain-pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia saja. Maka para barisan sakit hati ini semakin marah pada Sintayong. Mulailah bermunculan kontroversi dan segala macam kebusukan-kebusukan untuk menjatuhkan Sintayong dengan tujuan agar PSSI terpengaruh dan mencopot Sintayong.
Tapi sayang, Sintayong malah diperpanjang sampai 2027. Inilah yang membuat para barisan sakit hati semakin marah dan semakin berontak. Jadi sekarang kalian udah paham ya kenapa Toel dan pasukannya ini benci banget sama Sintayong dan ingin banget melengsarkan Sintayong. Sebab Sintayong lah yang dianggap biang keladi matinya pemasukan mereka. Mereka udah nggak bisa nitip pemain. Bahkan cara licik buat klub pun menaturalisasi pemain asing pun udah nggak bisa. Sebab Sintayong masih pada komitmennya cuma akan memakai pemain diaspora yang berdarah Indonesia aja. Jadi ya siap-siap aja sampai 2027 ini akan masih banyak orang-orang atau Toel dan pasukannya yang gencar ingin melengsarkan Sintayong. Sebab ya di belakang Toel dan pasukannya ini masih banyak orang-orang klub juga yang mendukung mereka. Sebab para klub ini masih ingin klub mereka ini memakai pemain asing yang lebih banyak tapi dengan rasa lokal. Dan juga para mafia ingin banget menitipkan pemain ke timnas. Dan itu nggak akan bisa terjadi kalau Sintayong masih berada di timnas.